Hu padas tonggoki, hu dodikon pujianku, hu bamu ham o Tuhan ki. Ailang hu sadari, holongmu lang terganti, goluku marhite daromu. Puji hamale Tuhanku, mandori kau bagasiku. Puji hamale Rajaku, saya pujiman. Haleluya, haleluya, terpuji bagai matahari. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah kekuatan dan benteng kami datang ke hadapan-Mu hendak bermazmur dan bersyukur, sebab Engkau menaungi kami dengan sayap kasih-Mu dari segala ancaman, sehingga kami merasa aman. Sinari kami dengan wajah-Mu dalam ibadah ini, agar kami lebih bersemangat dalam hidup ini. Sekalipun cobaan datang menerpa kehidupan ini, kami tidak ragu atau bimbang, sebab Roh-Mu yang memelihara serta menguatkan kami, tatkala dalam susah maupun senang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 3. Oh
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber berkat bagi kehidupan kami, Engkau setia menyertai dan melindungi kami dalam kegiatan kami sehari-hari, serta memberikan berkat kepada kami. Apa yang kami miliki adalah pemberian-Mu semata, harta, kesehatan, pengetahuan, dan segala yang ada pada kami. Namun semua itu sering kami pergunakan justru untuk hal yang sia-sia. Bahkan sering kami pergunakan sebagai alat untuk berpaling daripada-Mu. Bapa yang baik, kami telah berdosa kepadamu. Ampunilah kami atas segala dosa kami. Anugerahkanlah kepada kami hikmat, sehingga kami mampu mempergunakan apa yang kami miliki untuk segala kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 sampai 2. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang yang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 sampai 2. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam kamu mendengarkan firman Tuhan, sehingga engkau beroleh kehidupan yang kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, pada pagi hari ini, firman Tuhan untuk kita disampaikan dari kitab Kejadian pasal 2, mulai dari ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Mari kita baca secara bersama-sama dalam bentuk responsoria. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidurnya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan kain. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telah jahat,
manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Amin. Demikian firman Tuhan dan terima kasih untuk kita. Shalom untuk kita semua, Bapak, Inang, Nama Poso, begitu juga dengan anak-anak kami anak-anak kami sekolah minggu. Shalom untuk kita semua. Baik, kita sungguh bersyukur pada minggu ini kita diingatkan bagaimana cara kerja, bagaimana Tuhan merancang yang namanya pembentukan sebuah keluarga di tengah-tengah kehidupan ini. Kalau kita lihat dengan firman ini begitu ajaib dan begitu luar biasa, bahwa Tuhanlah yang sesungguhnya yang menjadi arsitektur daripada rumah tangga itu sendiri, dan Tuhan sendirilah yang membentuk bagaimana perjalanan rumah tangga itu sesungguhnya. Maka kita lihat bagaimana Tuhan mengambil prakarsa yang namanya memberikan penolong kepada Adam sebagai manusia yang pertama, bahwa Tuhan sendiri yang memikirkan kalau Adam itu butuh yang namanya seorang pendamping, yang namanya seorang yang sepadan dengan dia. Dengan kata lain, bahwa Adam tidak pernah membuat surat lamaran kepada Tuhan. Terlebih-lebih Adam tidak pernah membuat surat lamaran kepada Hawa. Karena sesungguhnya Adam tidak mengenal Hawa, tapi Tuhan yang mengambil tulang rusuk, salah satu tulang rusuk dari Adam, dan dijadikan, dibentuk. Istilah di dalam Alkitab kita dibangun. Dibangun berarti membutuhkan yang namanya suatu tahapan, dibangun membutuhkan yang namanya suatu proses, sehingga bisa terbentuk dengan sangat-sangat baik. Jadi kita lihat bahwa inisiatornya hanya yang kita sebut dari Tuhan Allah sendiri. Apa katanya? Mari kita lihat dulu secara sederhana di dalam ayatnya yang ke-18. Tuhan Allah berfirman. Jadi kita ingat, Tuhan Allah yang berfirman, bukan ada permohonan yang lain-lain. Apa firman Tuhan? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ada kata tidak baik. Kenapa Tuhan mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja? Karena sudah terlebih dahulu Tuhan menciptakan yang namanya segala binatang-binatang ternak yang semuanya adalah sepasang-sepasang. Bahkan Tuhan menciptakan yang namanya seluruh penghuni bumi ini semuanya lengkap dengan sepasang-sepasang. Tapi ketika Tuhan sudah menciptakan yang namanya Adam, yang namanya manusia yang dibentuk dari debu tanah, maka Adam itu dilihat dan dirasakan sangat kesepian, sangat sendiri. Dia seolah-olah bagaikan lonely. Dia merasa terasing di antara kerumunan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Maka dengan demikianlah maka diingatkan bahwa Adam mau menciptakan persekutuan rumah tangga bukan karena kehendak sendiri, tapi Adam diciptakan itulah yang sesungguhnya untuk melanjutkan dan melakoni proses rumah tangga. Maka rumah tangga yang disebut bahwa Tuhan mengatakan akan menjadikan seorang penolong. Kita harus berpikir lebih leluasa. Kalau disebut dengan istilah Alkitab seorang penolong, berarti yang menolong itu pasti lebih kuat, pasti akan lebih sempurna ketika dia ditolong. Bukan juga mengatakan bahwa kenapa dibutuhkan seorang penolong karena Adam lemah, tidak. Karena dengan adanya penolong maka dia akan semakin terbantu, bahkan dia akan semakin sempurna. Dia akan semakin lengkap ketika ada yang menjadi pendamping di tengah-tengah kehidupannya. Maka kita lihat ada minimal dua makna yang disebut dengan istilah sepadan dari segi Alkitabiah. Yang pertama, makna sepadan itu adalah bahwa Adam memiliki tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Maka untuk melengkapi tugas dan fungsi yang sangat berbeda, maka Tuhan menciptakan seorang yang bernama Hawa. Maka dari segi fungsionalnya, maka antara Adam dan Hawa, antara suami dan istri, antara bapak dengan ibu, untuk boleh saling melengkapi, untuk boleh saling menyempurnakan di tengah-tengah keluarga ini. Jadi kalau disebut sebagai penolong adalah untuk menyempurnakan. Bahkan di dalam
kata asli penolong yang disebut ejer, bahwa ini mau menggambarkan bagaimana seorang ibu yang sedang melahirkan, yang harus dibantu oleh orang lain. Artinya dia tidak akan mampu melakukannya sendiri jika dia tidak dibantu dengan yang lain. Demikian halnya juga kalau Adam itu, kita lanjutkan lagi, Adam dalam kategori yang lebih luas, bukan hanya mengatakan sebagai seorang pria, tapi Adam dan Adamah itu adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua, apa makna sepadan yang kedua? Yang mau dikatakan adalah sejodoh yang sangat cocok, walaupun berbeda tapi saling sempurna. Bagaikan baut dan mur, bentuknya berbeda tapi ketika dia dipasang sangat klop. Demikian halnya lah antara Adam dan Hawa. Demikian halnya lah di dalam rumah tangga, tidak pernah akan sesama di dalam segala sesuatunya, tapi justru dengan perbedaan di situ muncul yang namanya kesempurnaan. Maka pembentukan rumah tangga mau mengatakan bahwa antara mur dengan yang kita katakan tadi dengan bautnya adalah tidak terpisahkan. Jika dia dipisahkan, maka dia tidak berguna sama sekali. Maka itulah makna yang sesungguhnya ketika Tuhan menjadikan sepadan yang bagi kita. Yang berikut hubani hita ganupan, bahwa kita melihat bahwa untuk saat ini yang disebut dengan istilah rumah tangga Kristen. Rumah tangga Kristen adalah sesuatu yang sangat kompleks. Dalam arti yang sangat kompleks adalah mau mengatakan bahwa di dalam rumah tangga kekristenan itu harus menumbuhkan jiwa-jiwa yang siap, yang sepadan, yang intinya saling menolong. Maka untuk boleh saling proses menolong, maka kita bisa melihat minimal ada 3 nilai di dalam rumah tangga atau di dalam pernikahan Kristen itu sesungguhnya. Jadi seolah-olah minggu ini kita diingatkan akan memori bagaimana pernikahan kita yang dulunya. Yang pertama, nilai yang pertama mau diingatkan adalah bagaimana di tengah-tengah keluarga itu boleh untuk mengutamakan pasangannya. Boleh mengutamakan pasangan. Kita lihat jelas apa yang dikatakan dan difirmankan di dalam ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Bersatu tapi meninggalkan ayah dan ibunya, artinya tidak lagi ada ketergantungan kepada orang tua, tidak lagi ada ketergantungan kepada yang lain, tapi tetap akan menghormati orang tua, tapi sekaligus mereka akan meninggalkan karena mereka akan membentuk bagaimana rancangan rumah tangga mereka akan ke depan. Jadi ketika Adam diciptakan Hawa, mereka diberikan kekuasaan, mereka diberikan keleluasaan bagaimana untuk mengelola Taman Eden yang sesungguhnya, kan Tuhan sudah memberikan arti dan makna kehidupan mereka untuk mengelola Taman Eden yang sesungguhnya. Artinya mereka sudah dibebaskan bagaimana mereka untuk menata keakanan rumah tangga mereka. Demikian halnya juga dengan rumah tangga kita. Ketika seseorang menikah, sesungguhnya dia sudah dimerdekakan untuk menata, untuk membentuk rumah tangga yang sesungguhnya. Anggo bahasa Simalungun, lang hanya sekedar pernikahan, tapi adong pe istilah ipazai. Wah, mungkin hitane Borneo lang bipazai ratene karena sudah manjai duluan. Ipazai maksudnya rumahnya juga sudah dibedakan. Kalau orang tua kita dulu boleh saja dia tinggal di rumah itu, satu rumah, tapi perdahanan ilegal. Artinya dia harus peras keringat, dia harus beli berasnya, sehingga dia cari sendiri di tengah-tengah kehidupannya. Maka ini yang pertama untuk mau diingatkan bahwa harus mengutamakan pasangan di tengah-tengah kehidupan karena sudah ditinggalkan secara di dalam tanggung jawab rumah tangga. Yang kedua, bagaimana menyatukan kehidupan ini. Jadi ada prinsip kesatuan. Kesatuan yang mau dimaksud adalah menyatu, kalau di dalam bahasa aslinya adalah melebur. Tentu bagaikan gula melebur kepada kopi, kepada teh manis, dia tidak terlihat lagi dari segi fisiknya, tapi dia akan memberikan rasa. Demikian halnya sebagai sebuah rumah tangga, tidak perlu lagi nampak ini hasil karya si bapak, ini hasil karya si ibu, ini hasil karya si anak, tapi inilah rumah tangga si A, inilah rumah tangga si B. Yang mau diingatkan adalah sesungguhnya sebagai suami, yang mau diingatkan adalah sesungguhnya sebagai seorang istri yang sudah menjadi satu daging, tentu mereka akan berkarya, tentu mereka akan berbuat. Dan ingat, sebagai sesuatu yang mau dikatakan di dalam kehidupan ini
ada satu kata yang haram, karena sudah dipersatukan, tidak boleh diceraikan kalau tidak diceraikan oleh kematian. Ini nggak kita pe Bapak Inang pengakuan tas sanggah merumah tangga hinan. Mungkin agendanya beda kalau agenda sampai tahun 90-an ke bawah. Sonaido bulat nihurku hanya gitu ya. Tapi mulai 90 ke atas sudah agak panjang sampai sekarang. Ya, saya tidak akan meninggalkan atau menceraikan dia kecuali kematian menceraikan kami. Lang tadi kononku anjasiran kononku iya anggolang sini rangkon nih hamatean. Artinya kata cerai karena sudah dipersatukan itu adalah sesuatu yang haram. Maka ketika Tuhan mempersatukan, tidak ada satu orang pun di tengah-tengah kehidupan ini yang boleh intervensi di tengah-tengah persekutuan rumah tangga itu. Napa taluhon? Ketika rumah tangga itu sudah terbentuk, maka yang ketiga adalah bagaimana untuk siap menerima apa adanya. Menerima termasuk kekurangannya. Ketika Tuhan sudah mengatakan bahwa harus satu visi, Tuhan sudah mengatakan satu visi, dan itu jelas. Kita baca dulu ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya. Adam itu maksudnya sebagai manusia. Tetapi mereka tidak merasa malu. Artinya apa? Tidak ada lagi yang namanya RHS, rahasia-rahasia di tengah-tengah rumah tangga. Karena kalaupun ada kekurangan, ada kelebihan, itu adalah bagian dari saya. Karena toh, itu sudah tulang rusuk yang ambil dari kehidupan kita. Ini mau mengatakan supaya tidak ada lagi sekat-sekat, tidak ada lagi persoalan di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi bukan hanya segi iman, bukan hanya segi hati yang menyatu. Termasuk juga dompetmu adalah dompetku. Jadi kasunai do Bapak Inang, memang masih ben dompet ni bedut ini, tapi kan anggo doma hitung-hitungan di rumah tangga lang palaga be persoalan. Nah, begitu dia. Nah, jadi termasuk di dalam keseluruhan roda perjalanan kehidupan rumah tangga, semua adalah dalam kategori menyatu. Maka inilah yang mau diingatkan, bagaimana kita untuk bisa mengembangkan ketika kita sudah dikatakan di dalam persekutuan dan persatuan. Maka Pengkhotbah pasal 4 ayat 12b mengatakan, di dalam Pengkhotbah tentu ini adalah nasihat daripada Raja Salomo, bahwa di sana dikatakan tali 3 lembar tak mudah untuk diputuskan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Artinya apa? Adam adalah yang kedua, Hawa adalah yang ketiga, tapi yang pertama adalah Tuhan Allah. Di dalam khotbah pernikahan sering saya katakan bahwa di tengah-tengah rumah tangga itu harus jadikan cinta segitiga. Suami istri, tapi di tengah-tengahnya ada Kristus. Maka ketika kita semakin dekat antara suami dan istri, maka Kristus juga semakin dekat. Maka itulah makna persekutuan yang sesungguhnya. Artinya apa? Apapun rancangan, apapun pergumulan, bahkan apapun yang menjadi sukacita, hadirkan Kristus, karena Kristuslah yang menjadikan dan membentuk rumah tangga kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu, karena Tuhan mengingatkan kami bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang merancang dan membentuk rumah tangga kami, bahwa Tuhanlah yang memilih kami menjadi pasangan di tengah-tengah keluarga kami. Bahkan Tuhan juga yang memilih untuk melahirkan dan menghadirkan anak-anak di tengah-tengah keluarga kami. Kami imani itu semua karena firman-Mu yang mengingatkan kami pada saat ini. Berkati kami Bapa, sehingga dengan firman-Mu yang boleh mengingatkan kami semakin melihat rahasia kehidupan yang sesungguhnya, bahwa tidak ada yang terselubung di tengah-tengah kehidupan kami, karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Ketika Tuhan tahu bahwa Adam itu butuh yang namanya teman sepadan, maka sesungguhnya Adam juga sangat menghormatinya. Maka demikian halnya adalah sumber pengetahuan yang sesungguhnya, bahwa Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan di tengah-tengah rumah tangga kami. Maka berkati rumah tangga kami, berkati harapan-harapan kami semua, sehingga dengan berkat Tuhan, maka rumah tangga kami akan senantiasa merasakan kebahagiaan, akan senantiasa merasakan kenikmatan di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami serahkan seluruh keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, khususnya jemaat Tuhan yang sedang berbahagia sepanjang minggu ini. Berbahagia mungkin karena rezeki yang sedang bertambah, berbahagia karena pertambahan usia,
pertambahan usia pernikahan, biarlah semuanya kami sandarkan di dalam tangan Tuhan, karena Tuhanlah sumber segala berkat yang terbaik bagi kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena persoalan kehidupan, bergumul karena persoalan keluarga. Biarlah Tuhan juga yang menuntun, sehingga dengan pergumulan sekalipun kami tidak menjauh dari Tuhan. Bapa di dalam sorga, pada saat ini juga kami terkhusus memohon anugerah dan berkat-Mu untuk keluarga Bapak Lionel dengan Bapak Mika yang sedang berduka di Simanabun. Berkati keluarga saudara-saudara kami ini, sehingga rasa duka yang sedang terjadi, Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang menolong, sehingga kalaupun duka terjadi, maka mereka juga akan tetap merasakan sukacita dan topangan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang hingga saat ini masih terus di dalam proses perawatan. Berkati dan teguhkan hati dan pikiran mereka, kalaupun kondisi perawatan, tapi cinta kasih-Mu tetap berpihak kepada mereka. Orang tua kami Samas JP Damanik, orang tua kami Situa Jesinaga, Opung Jonaraboru, Bapak Gading, biarlah melalui pendampingan keluarga juga akan menjadi sukacita, bahkan mereka akan merasa disempurnakan, bahkan mereka merasa dilengkapi ketika tangan-tangan Tuhan bekerja melalui saudara-saudara kami. Kami juga berdoa kiranya Tuhan juga yang membuka hati dan pikiran mereka untuk senantiasa melihat cara kerja Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga seluruh anak-anak kami yang jauh dan yang dekat. Biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun perjalanan kehidupan mereka. Bahkan kami serahkan masa depan mereka. Kami imani masa depan yang terindah ada dan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam kitab 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dan berhiaskan kekudusan. Sekarang marilah kita kumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku.
Ya Tuhan Allah Tritunggal yang awal dan akhir, sumber segala berkat dan kehidupan, kami datang menyembah-Mu dan memasyurkan nama-Mu. Engkau adalah Maha Perkasa yang mewujudkan seluruh rencana-Mu di dalam ketiga esa-Mu, supaya dunia dapat mengenal dan memahami rencana-Mu. Melalui para nabi, Engkau memperkenalkan diri sebagai Allah yang Maha Kudus dan Maha Mulia. Di dalam Yesus Kristus, Engkau menyatakan kasih-Mu, menyelamatkan dunia dari kematian. Engkau menyertai gereja-Mu melalui Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Yesus bagi orang percaya. Ya Allah, kekuatan kami hanya kuasa ketiga esa-Mu yang kami andalkan untuk menuntun, memelihara dan meneguhkan iman kami, agar tidak dikalahkan oleh dunia dan kuasa si iblis. Sinari gereja-Mu dengan cahaya karunia-Mu, umat tebusan yang masih berjuang di gurun dunia untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu. Pimpin kami umat-Mu di dalam pergumulan kehidupan sehari-hari. Beri kekuatan supaya teguh berharap pada janji-Mu, yakni kasih yang sempurna dan kekal. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom untuk kita semua. Shalom, selamat Minggu 17 setelah Trinitatis. Oras Bata dan